Episode 34. Tidak bisa kembali. Ciara membuka matanya perlahan, sedikit mengerjap untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke retina. Pengumuman keluar dari mulutnya ketika merasakan kepalanya yang masih sakit. Ciara, gimana keadaan kamu? Wanita itu meloleh ketika mendengar suara yang begitu familiar. Arka berdiri di sampingnya dengan tatapan yang khawatir. Ciara hanya diam tanpa menjawab. Wanita itu masih berusaha mengingat apa yang sebelumnya terjadi padanya. Kenapa ada Arka di tempat itu? Tempat yang menurut Ciara adalah rumah sakit. Tercium dari aroma obat-obatan yang menusuk hidungnya, serta ruangan yang berserba putih itu. Ciara, aku akan panggil dokter. Arka memencet tombol untuk memanggil dokter. Dia merasa sedikit lega ketika melihat Ciara yang sudah sadar setelah pingsan selama hampir 5 jam. Setelah dokter datang dan memeriksa keadaan Ciara yang dikarenakan shock serta karena masih belum begitu pulih pasca kecelakaan, akhirnya dokter meminta Ciara untuk obram di rumah sakit semalam. Aku mau pulang. Aku gak mau di rumah sakit, ujar Ciara lemah. Tidak, kamu harus dikasih cairan infus. Kondisi kamu masih benar-benar lemah, jawab Arka mengelus punggung tangan Ciara. Kenapa kamu di sini? Tanya Ciara dingin, menarik tangannya dari genggaman Arkan. Ada perasaan kekecewaan di mata pria itu. Tetapi kemudian Arka berusaha mengendalikan dirinya. Arkan menghela nafas. Tentu saja pria itu paham kenapa Ciara bersikap seperti ini padanya. Tolong Ciara, jangan berdebat dulu. Keadaanmu masih belum pulih, ucap Arkan. Awalnya Ciara diam. Dia hanya merasa tidak suka dengan lelaki di sampingnya, lelaki yang telah menorehkan luka hatinya. Tiba-tiba saja serentetan kejadian tadi saat bersama Jihan berputar kembali di kepala wanita itu, di mana Jihan yang mengatanya egois. Bagaimana bisa Jihan menuduhnya seperti itu? Arkan, sebaiknya kamu keluar. Jangan temui aku lagi. Aku sudah tidak sudi untuk bertemu denganmu. Aku tidak mau disebut sebagai orang yang merebut milik orang lain, ucap Ciara dengan wajah yang datar. Arkan menggeleng. Dia tidak boleh emosi dengan ucapan dari wanitanya ini. Tentu saja dia tahu kenapa Ciara bersikap seperti ini. Karena Jihan, wanita ular itu, selalu saja membuat hidupnya tidak pernah tenang, dulu maupun sekarang. Tolong dengarkan aku dulu, Cia. Jangan dengarkan atau percaya dengan kata-kata yang telah diucapkan oleh Jihan. Entah dia mengucapkan apa itu, tapi kamu harus tahu jika semua itu tidak benar. Semua perkataan yang diucapkan oleh Jihan hanyalah omong kosong. Ciara diam saja. Dia malas menanggapi Arkan yang sudah seringkali pria itu berbohong padanya, di masa lalu ataupun sekarang. Arkan selalu membohonginya. Siapa yang percaya
jika ucapan Jihan itu hanyalah omong kosong. Kalau kenyataannya, papanya Arkan sendiri yang meminta, mengatakan jika mereka akan menikah sebentar lagi. Kamu masih saja suka berbohong, Arkan. Dan sekarang, aku tidak akan diam saja seperti dulu. Yang setiap aku tahu kebohonganmu, aku selalu berakhir dengan menangis dalam diam, tanpa berani mengutarakan ataupun menanyakan kepalamu. Arkan terkesiap. Sungguh, dia benar-benar tidak tahu jika dirinya telah begitu banyak menyakiti wanitanya itu. Kamu salah paham. Aku dan Jihan sama sekali tidak ada hubungan apapun, ujar Arkan. Oh ya, lalu kenapa dia ada di apartemenmu? Apakah bukti itu kurang cukup untuk mengatakan jika memang kalian itu sebenarnya ada hubungan? Ucap Ciara dengan sinis. Arkan menggeleng dengan cepat. Tidak. Kamu benar-benar salah paham. Aku bahkan tidak tahu kenapa Jihan bisa berada di apartemenku. Aku yakin jika itu ada campur tangan ayahku. Ciara hampir goyah. Benarkah apa yang diucapkan oleh Arkan itu bukanlah omong kosong belaka? Jika Pak Doni ada di balik semua ini. Arkan mengambil tangan Ciara yang bebas dari infus. Dia menggenggam begitu kuat seakan takut jika genggaman itu akan terlepas dan Ciara kembali meninggalkannya. Tolong percayalah padaku. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu, Ciara. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Tolonglah beri aku kesempatan lagi. Aku tidak bisa kembali pada orang yang telah menorehkan luka terdalam di hatiku. Bersambung.